Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang teori biaya produksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisha Suci Purnamasari. Saya Denovianti. Saya Fabian Pratama. Presentasi kami dimulai dengan saudara Fabian. Jadi sini saya akan menjelaskan teori biaya produksi. Teori biaya produksi yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada dua macam biaya produksi, yaitu ada biaya produksi jangka pendek dan ada biaya produksi jangka panjang. Terus di sini pengertiannya biaya produksi jangka pendek yaitu perhitungan biaya produksi yang dimana sebagian faktor produksinya tidak dapat mengalami perubahan jumlah atau penambahan jumlah. Biaya produksi jangka panjang itu perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Selanjutnya ada komponen biaya produksi jangka pendek. Yang pertama itu ada biaya total atau TC. Terus yang kedua ada biaya tetap total atau TVC. Yang ketiga ada biaya perubahan total atau TVC. Yang keempat ada biaya tetap rata-rata atau AFC. Yang kelima ada biaya berubah rata-rata AVC. Yang keenam ada biaya total rata-rata atau AC. Dan yang terakhir itu ada biaya marginal. Pengertiannya sendiri, yang pertama itu ada biaya total. Biaya total itu adalah total keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam produksi. Terus yang kedua itu ada biaya tetap total. Biaya tetap total ini pengertiannya adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi atau input. Yang ketiga ada biaya berubah total, yaitu total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang mana jumlahnya dapat diubah. Yang keempat, ada biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Yang kelima, ada biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total yang digunakan untuk memproduksi jumlah barang tertentu. Yang keenam, ada biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata ini adalah biaya total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu. Dan yang terakhir ada biaya marginal. Biaya marginal ini adalah total biaya yang dapat mengalami perubahan, baik naik ataupun turun. Kemudian ada apa sih faktor utama yang membedakan antara jangka waktu produksi panjang dan jangka waktu produksi pendek? Perubahannya itu pertama ada di biaya tetap dan variabel. Biaya jangka pendek itu membedakan biaya tetap dan variabel, sedangkan biaya jangka panjang itu mempertimbangkan perubahan faktor produksi. Yang kedua itu ada fleksibilitas input, yaitu produksi jangka pendek melibatkan input tetap dan variabel, sedangkan produksi jangka panjang memungkinkan penyesuaian terhadap semua input. Yang terakhir itu ada komponen biaya. Komponen biaya ini penting dalam biaya produksi jangka panjang, yaitu biaya total, biaya variabel, dan biaya rata-rata serta biaya marginal. Faktor yang mempengaruhi biaya produksi jangka panjang dan jangka pendek itu ada 4. Yang pertama ada fleksibilitas perusahaan, yaitu dalam jangka waktu yang panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengubah komponen besar operasinya seperti pabrik untuk mencapai efisiensi yang optimal. Yang kedua ada komponen biaya, yaitu komponen penting dalam biaya produksi jangka panjang yang perhitungan biaya total, variabel, dan biaya rata-rata serta marginal. Yang ketiga ada fleksibilitas input, yaitu produksi jangka pendek melibatkan input tetap dan variabel, sedangkan produksi jangka panjang memungkinkan penyesuaian terhadap input. Yang keempat ada biaya tetap dan variabel. Biaya jangka pendek membedakan biaya tetap dan variabel, sedangkan biaya jangka panjang mempertimbangkan perubahan faktor produksi. Nah, hukum hasil marginal itu dalam biaya produksi jangka pendek itu setiap tambahan unit faktor variabel atau tenaga kerja akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil setelah titik tertentu karena faktor produksi tetap membatasi. Sedangkan dalam biaya produksi panjang yaitu hukum hasil marginal tidak selalu berlaku dalam bentuk yang sama karena semua faktor produksi dapat disesuaikan.
Nah, kesimpulan dari materi kami, teori produksi jangka pendek melibatkan faktor produksi tetap dan variabel, di mana hukum hasil marginal yang menurun berlaku, artinya tambahan output berkurang seiring bertambahnya faktor variabel. Sementara itu, dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat disesuaikan, memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan menghindari penurunan hasil marginal. Perbedaan utama terletak pada fleksibilitas faktor produksi dan potensi optimasi dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.